Isu mengenai demokrasi di Indonesia kembali memicu perdebatan setelah pernyataan Salsa Erwina ramai dibicarakan di media sosial. Ia menyebut situasi saat ini sebagai darurat demokrasi. Namun, pandangan tersebut langsung menuai kritik keras dari netizen yang budiman. Salah satunya datang dari netizen yang berbakti dengan akun @inmyworld77 yang menilai kondisi sebenarnya bukanlah darurat demokrasi melainkan darurat provokasi. Ia menyoroti aksi demonstrasi pada 25 Agustus lalu yang menuntut pembubaran DPR. Menurutnya, tuntutan itu tidak logis hanya karena masalah tunjangan dewan. Netizen yang budiman tersebut menegaskan DPR tetap memiliki anggota yang bekerja keras dalam merancang kebijakan, sehingga tidak pantas disebut lumpuh. Ia menilai tudingan Salsa terhadap media sebagai bentuk pembungkaman hanyalah narasi menyesatkan. Bagi dirinya, penyaringan informasi justru diperlukan agar masyarakat tidak terprovokasi. Kritik itu juga menyinggung pentingnya menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga negara, termasuk melalui tunjangan yang melekat pada jabatan. Ia menuduh Salsa hanya mengulang narasi provokatif tanpa memahami konteks budaya, hukum, serta kebijakan Indonesia secara menyeluruh. Negara Indonesia tidak darurat demokrasi. Negara Indonesia darurat provokasi. Salah satunya dari Salsa itu, kan? Kalau kita kelas balik kronologisnya adalah 25 Agustus ada seribuan orang datang di depan gedung DPR dalam menuntut bahwa masuk gedung DPR, apalagi dengan tuntutan mau bau-baukan lembaga DPR. Mana mungkin diterima masuk sebagai tamu, gitu kan? Itu sudah nggak logis untuk memberikan tuntutan seperti itu. Dan lalu datanglah Salsa ini yang juga menyerukan hal yang sama, bau-baukan lembaga DPR, kan? Nah, hari ini dia bertemulah dengan anggota DPR yang asli. Dia ke Diah Pitaloka, ya, yang satu orang ini saja mempunyai wacana-wacana cadangan-cadangan kebijakan yang belum apa-apa sudah kedengaran begitu berpotensi dan bermanfaat bagi masyarakat, gitu. Dan tentunya 500 sekian anggota DPR nggak semua kayak dia. Tapi tentunya bukan dia saja yang mempunyai ide-ide bagus, ide-ide brilian dalam DPR. Jadi DPR ini bukan gabut gitu loh. DPR ada kerja, DPR benar-benar akan bermanfaat dan juga sudah bermanfaat dan efektif bagi masyarakat gitu loh. Dan tentang ini, maka itu si Salsa dan orang-orang pendemo tanggal 25 Agustus semuanya salah tentang lembaga DPR gitu. Apalagi juga memang gak rasional ya untuk orang-orang pendemo mau demo dan lalu membuat tuntutan bau-baukan lembaga DPR hanya karena masalah tunjangan. Itu seperti sudah kayak kalau misalnya rumah apartemen ada kecoa, maka solusinya jual tuh apartemen, bangun apartemen baru gitu. Itu namanya sudah solusi radikal, namanya itu yang gak irasional gitu, ya kan? Terlalu lebay, mental tempe. Tentang pembungkaman media massa yang dikatakan oleh Salsa itu nggak benar tuh pembungkaman, ya. Pembungkaman tuh maksudnya minta dia diam. Tapi maksudnya media massa bukan peserta dari semua hal ini. Dia adalah pihak netral. Yang pihak netral ini dianjurkan untuk tidak lakukan ini. Kenapa? Supaya dia nggak meliput dan lalu menganjurkan orang-orang yang nonton supaya merasa untuk mengikuti gitu loh. Karena masyarakat luas yang belum ikut serta, yang tidak ikut serta, tidak dianjurkan untuk ikut serta, dan maka itu tidak diperlihatkan hal ini dalam TV gitu loh. Hal ini kan tetap bergulir. Gimana bilang tentang pembungkaman gitu loh. Hal ini tetap bergulir, tapi di TV tidak disiarkan hal ini supaya tidak memberikan kesan bahwa hal ini patut juga ikuti oleh semua pemuda-pemuda Indonesia gitu kan. Tentunya ini kan gak hal yang benar kan gitu kan. Memang KPI selalu digunakan, selalu menganjurkan media massa digunakan untuk promosikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Gitu aja, bukannya sengaja mau bungkam gimana gitu loh. Tapi hal ini digoreng lagi dengan Salsa gitu loh. Dibilang tentang pembungkaman dan macam-macam dengan katanya tentang gimana orang yang anggota DPR yang baik gak akan takut ikut tampil ke media dengan dia. Terjemahannya adalah kalau misalnya nggak ditemuin, ditenangin oleh anggota DPR, nggak bisa gitu loh. Jadi seakan-akan ya
ada elemen masyarakat yang perlu ditenangkan kayak bayi. Mereka ngengek perhatian, caper-caper sama anggota DPR ya. Minta perhatian, minta ditenangin, minta diberikan penjelasan ataupun bisa berikan diberikan supaya nggak rengek gitu loh, gitu kan. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa ada anggota-anggota DPR yang background artis yang sudah minta maaf, tapi minta maaf nggak cukup. Permintaan maaf semua nggak diapresiasi sama sekali. Mereka maunya bertemu langsung dan lalu ditenangin langsung, ya. Kan sepertinya bayi kalau lagi rengek mesti tenangin langsung kan gitu kan. Parah banget. Nah kalau kayak gitu namanya tuh juga sebenarnya bentuk dari gila hormat juga kan gitu kan. Kalau kamu nggak ketemu saya, maka saya nggak akan reda amarahnya, gitu kan. Siapa yang gila hormat kalau nggak kayak gitu, kalau misalnya perlu ditemuin segala kan. Ini sebenarnya konsep yang benar-benar parah sekali dari si Salsa. Konsep-konsep yang juga digaungkan oleh Salsa kayak gitu. Kalau misalnya nggak ditemuin, kalau nggak bisa tenangin, kalau nggak bisa buka statement, lalu kalau misalnya nggak berkomunikasi, berdialog dengan dia, nggak cukup. Minta maaf nggak cukup, gitu loh. Padahal dari pertamanya itu sudah nggak rasional, gitu loh. Apa tunjangan langsung demo, langsung menuntut bau-baukan lembaga DPR? Itu memang sudah irasional. Tapi di antara semua kisru ini yang dimulai dengan hal yang irasional, jadinya malah lembaga DPR jadi victim, jadi korban dari semuanya, gitu loh. Jadi dia dianggap orang jahat, kan? Ini semua sangat aneh. Dan lalu menuntut solusi-solusi kepada korupsi lagi. Korupsi, hal-hal yang benar-benar melanda masyarakat kita sudah berpuluh tahun namanya, tiba-tiba dimintain solusi dan harus ada. Dan sebelum September 5, gila kan itu namanya gak rasional, gitu loh. Apakah kita benar-benar bisa munculkan satu ide yang ajaib? Apakah benar-benar selama ini gak kerja? Apakah benar-benar selama ini UU Prase ditertahan, sengaja ditertahan, gitu loh. Ini semua hal-hal irasional gitu loh, irasional banget dan serba kurang ajar. Dan karena si Salsa ini yang cuma mengulang-ulang talking point yang salah di antara masyarakat seperti kayak PBB kan nggak naik, PBB tetap kebijakan sama berdasarkan NJOP. Tapi masalah kalau NJOP dulunya nggak dieksekusinya ketat gitu ya, berdasarkan harga market rate gitu, yang sekarang baru ketat dilaksanakan, yang sekarang baru era penegakan hukum yang benar, kan? Makanya baru harganya bisa naik, harga PBB naik berdasarkan harga tanahnya naik gitu loh. Nah ini semuanya dia nggak ngerti dan dia ulang-ulang talking point ini. Nah makanya masyarakat kira dia yang benar gitu. Padahal kan dia justru nggak original, dia justru nggak memberikan pencerahan yang baik. Dia cuma ulang-ulang informasi yang salah. Dia provokasi hal-hal ini, sementara dia senang-senang di luar gitu loh. Kamu lihat gak tona galaknya dia kepada DPR? Tuntutannya seperti kayak DPR itu semua kriminal gitu loh. Kenapa dia bisa beri kayak gitu? Karena dia di luar, karena dia stabil di luar, karena dia kapan saja pun bisa ganti ke warganegaraan. Kalau enggak dia berani galak kayak gitu sama lembaga pejabat gitu loh. Lembaga pejabat bukannya kacung rakyat, lembaga pejabat bukannya stafnya rakyat. Saya harus tekankan lagi, itu anggapan yang salah ya. Kalau mau tahu ya, anggota DPR kita sengaja diberi tunjangan kehormatan. Nggak ngerti nggak tuh apa itu tunjangan kehormatan? Karena kita menganggap ini dari lembaga terhormat. Dan memang kayak gitu benar, bahwa mereka tuh membawa wibawa negara. Mereka kalau misalnya keluar negeri, mereka tuh bawa nama negara sebagai pejabat lembaga negara, negara Indonesia. Salah satu dari kepemimpinan Indonesia. Kita tuh sengaja kasih dia tunjangan kehormatan. Apakah kamu kira Indonesia akan membiarkan pejabat-pejabat DPR ini kehilangan kehormatannya, menjadi kayak Amerika, menjadi kayak Swedia apa gimana, negara-negara kecil yang dimana anggota DPR-nya mereka adalah tetangga sebelah naik sepeda? Gak bisa kayak gitu. Beda budaya gitu loh. Beda budaya lagi, mereka sudah kaya lama dan dibantu topang oleh ekonomi Amerika yang adalah pemimpin dunia setelah Perang Dunia Kedua. Mereka mempunyai advantage waktu gitu loh. Mereka mempunyai waktu, jadi juga mereka nggak sharing apa-apa itu dengan kita. Mereka tuh sharing antara negara-negara barat doang. Makanya negara barat semua bisa maju gitu loh. Curang itu namanya. Gak bisa dibandingkan apple to apple.
Indonesia kayak gini sudah lumayan bagus. Di era pemerintahan Prabowo sudah dimaksimalkan, apalagi penegakan hukum sudah ada benar gitu. Dan karena itu UU Pramasyarakatan juga gak ada gunanya. Itu coba adalah additional, bikin hukumnya lebih drastis. Tapi kalau bisa penegakan hukum tetap lewat UU Tipikor. Jadi makanya pentingnya adalah penegakan hukum yang benar. Dan itu sudah dibuktikan ada di perintah Prabowo gitu loh. Gak usah bikin tuntutan-tuntutan supaya akhirnya kamu lebih pintar dari pemerintah. Kamu cuma satu orang doang. Mereka tiap hari bikin kayak gituan loh. Salsa ini adalah sumber provokasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.